Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi, dan ulama itu gudangnya ilmu agama. Ketika mereka meninggal dunia, dibawa jugalah ilmunya hingga tak tersisa. Maka gelaplah sudah penerang hati manusia. Dialah Ahmad Syarifuddin, anak dari ayahanda Guru Abdul Ghani, Jakarta 1 Juli 1957. Beliau yang cukup banyak diwarisi ilmu agama oleh guru-gurunya, bahkan keturunannya adalah pewaris pecinta ilmu agama, hingga banyak manfaat yang diambil oleh masyarakat dari beliau. Ayah beliau adalah tokoh guru agama di Jalan Raya Basmol, Kembangan Utara, Jakarta Barat, namun meninggal saat beliau masih kecil. Orang dulu kan kalau kiai itu disebutnya guru, nggak nyebut kiai. Kayak di sini ada guru mufni gitu. Gurunya itu guru majid, nyebutnya guru. Jadi orang tua saya di sini dulu disebut dengan kata-kata guru dulu. Dan dia barangkali untuk sekitar sini bisa dianggap tokoh lah saat itu. Sehingga dia menjadi rujukan, menjadi tempat nana pertanyaan orang-orang yang ingin bertanya, dan punya juga beberapa pengajian-pengajian. Ibu almarhumah adalah ibu rumah tangga biasa dan nggak menonjol, nggak punya karir yang menonjol apa-apa. Ibu rumah tangga biasa sebagaimana ibu rumah tangga perempuan-perempuan zaman dulu. Dan kami menurut cerita yang disampaikan oleh abang-abang saya, itu ayah saya anak bontot nih, si anak ke-23 dari orang tua saya. Mungkin itu barangkali ciri orang-orang Betawi zaman dulu, anaknya memang banyak, tapi dari 3 istri. Ya, paling-paling ketika dulu saya masih kecil, ke abang saya Ki Haji Mas'ud, ke abang saya Ki Haji Ma'mun di Rawabuaya, hanya itu barangkali yang lalu anak dari abang saya Ki Haji Muhammad Hashim, hanya itu barangkali yang bisa saya hitung sebagai orang-orang yang saya ambil ilmu dari mereka. Kebiasaan anak-anak kecil zaman dulu itu belajar ke rumah guru, dan kebetulan gurunya adalah abang saya sendiri, dan beliau yang mengajarkan saya mengenal huruf-huruf hijaiyah, mengajarkan saya Al-Quran. Lalu saya juga sekolah MI dan SD digabung. Setelah tamat SD, saya sekolah di SD di Cengkareng saat itu. Ya agak jauh lah dari sini ke Cengkareng. Mobil nggak ada, harus jalan kaki ke Cengkareng. Dan kadang-kadang ya anak kecil yang nakal itu suka naik rakit yang orang punya yang ditaruh di pinggir kali, karena nyebrang jembatan nggak ada, harus naik rakit, naik getek maksud saya. Kadang-kadang orang kampung punya getek dari batang pisang, itu mereka bikin. Kenakalan kita anak-anak kecil waktu itu, kadang-kadang getek itu kita bawa ke seberang, sampai di seberang kita nggak tahu yang punya orang sebelah sini. Itu emang susahnya hidup zaman dulu. Setelah tamat SD, pagi-pagi saya SD, sore saya belajar di Ibtidaiyah. Dan sekolahnya dekat di sini, kuliah Ibtidaiyah. Tamat SD, saya ke sekolah menengah ekonomi pertama. Itu jauh di Tangerang. Harus naik truk pasir waktu itu. Karena dana untuk ongkos nggak ada, jadi kita harus nyari kendaraan yang gratisan. Yang hanya truk-truk pasir saat itu. Dan pulang, melanjutkan pengajian dengan anak dari abang saya, Ki Haji Muhammad Hashim, yang sekarang yang belakangan merintis pesantren yang ada di sini. Setelah tamat sekolah menengah ekonomi pertama, saya oleh keluarga saya, karena ibu saya udah meninggal, bapak saya meninggal, saya masih kecil, oleh abang-abang saya, empok-empok saya katanya mendingan ke pesantren aja. Pertimbangannya katanya kalau di pesantren, semua anak di pesantren bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, karena hidup mandiri semua. Dan saya ke pesantren alhamdulillah di Bekasi sana, di Anida Al-Islam di Bekasi. Itu tempat yang memang saya pikir bagi orang-orang yang pengen ngaji kitab, barangkali itulah tempatnya. Karena
kalau boleh saya bangga, tempat pesantren saya itu, untuk sekitar sini, itu rata-rata yang dipanggil Ustadz dan Kiai adalah rata-rata ketika angkatan saya dan ke atas, itu rata-rata alumni dari Anindal Islam di Bekasi sana. Dan inilah kuburan kakek guru ngaji beliau yang kebetulan kuburannya dekat rumah beliau tepat depan masjid. Suatu kebanggaan bagi kita semua dan patut kita ketahui bahwa di negeri kita saat ini masih ada ulama yang mampu mensarahkan kitab ternama. Guru saya, Kiai Muhammad Muhajirin, almarhum, seorang yang dulunya belajar di Mekah, dan beliau adalah orang yang sangat produktif nulis, bahkan karangannya lebih dari 20, dan itu semua dengan bahasa Arab. Dan yang terakhir baru saja launching itu adalah kitab Syarah Bulughul Maram. Ini barangkali saya pikir kita boleh bangga lah, orang Indonesia bisa mengarang kitab Syarah Bulughul Maram dalam Hadisul Ahkam yang bernama Misbahus Salam. Dan itu kitab itu dicetak udah lama, tapi baru saja launching, baru dicetak dengan cetakan yang bagus, kira-kira baru setengah tahun. Namanya Misbahus Salam sebanyak 4 jilid. Maka saya pikir teman-teman dan pemirsa semua yang ingin mendalami Bulughul Maram, ada kitab syarahnya yang dikenal oleh orang Indonesia, yaitu Misbahus Salam. Dan itu beliau mengarang dengan bahasa yang enak, mudah dicerna, mudah dipahami oleh orang-orang kita, oleh orang-orang Indonesia. Kan kadang-kadang nih, kalau kita tidak berbasic sekolah di Arab, kadang-kadang memahami kitab-kitab Arab agak sedikit kesulitan. Tapi kalau kita baca kitab ini, itu saya pikir sangat mudah untuk dicerna, sangat mudah untuk dipaham, dan beliau tahu kondisi kita, sehingga kita ini saya pikir patutlah untuk dibaca, sepaling kurang dimiliki oleh kita orang Indonesia. Karena terus terang, jarang sekali orang-orang yang mau menulis. Ini kekurangan kiai kita, kekurangan ulama kita. Pemikiran banyak, tapi yang menulis itu jarang sekali, terutama yang menulis dengan bahasa Arab. Jarang sekali. Kita bisa kenalkan kiai-kiai di Jakarta siapa-siapa, tapi mereka ilmunya banyak memang, pengetahuannya luas, tapi nulis itu kadang-kadang berat, kadang-kadang susah. Ini yang barangkali merupakan kebanggaan kita semua, bahwasanya ada orang Indonesia yang mengarang kitab seperti ini. Dan saya alhamdulillah juga ikut mentahqiq kitab Al-Badrul Munir. Ini kitab ini sebenarnya ada 28 jilid kitab ini, dan ini kerjaan rame-rame, keroyokan dengan teman-teman lain, dan saya mendapatkan jatah jilid 3 dan jilid 4. Dan kitab ini juga bagi mereka-mereka yang mengaku bermadzhab Syafi'i, seyogianya ini bukan promo sebenarnya, bukan promo. Seyogianya punyalah kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini adalah kitab mentakhrijkan hadits-hadits yang ada di Syarh Sahih Rafi'i. Hadis itu kan kadang-kadang ulama menyampaikan hadis itu
Dan fuqaha menyampaikan hadis itu, ditulis dalam kitabnya, dan mereka nggak sempat untuk meneliti kesahihan hadis tersebut. Sehingga kalau kita baca kitab fikih atau kitab-kitab lain, kita hanya disuguhkan sebuah hadis yang blank, tanpa ada penjelasan sahih ataupun tidak. Bahkan hanya hadisnya saja, kita nggak disuguhkan siapa pengarangnya. Dengan kitab ini, kalau ada sebuah hadis yang ada di Syarh Sahih Rafi'i, itu insya Allah kita mendapatkan penjelasan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, sahih ataupun tidak. Mungkin orang bertanya, apakah ulama dulu memasukkan hadis-hadis yang lemah? Oh iya, karena mereka menyerahkan urusannya kepada para muhadditsin. Seperti Imam Rafi'i ketika menulis kitab ini, hadis dia masukkan, saya ataupun enggak, itu urusan para ahli hadis. Dan ahli hadis telah menyampaikan itu dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab takhrij mereka. Dan saya hanya mentahqiqkan kitab hadis yang ada di Al-Badr Munir kalangan Ibn al-Mulaqin. Ketika beliau ngobrol dengan saya, karena beliau adalah orang yang dengan murid begitu dekat, sering ngobrol dengan saya, menyebutkan kitab tersebut, Nashrul Bunud. Saya bilang, kayak nggak punya. Boro-boro punya. Waktu itu yang punya hanya gurunya saja. Saya bilang, Kiai, saya punya Nashrul Bunud. Dan saya dapat dari teman ketika teman itu pulang ke Maroko, kitab itu dicetak di Maroko dan mereka bawa ke Madinah dan saya beli. Saya bilang, Kiai, saya punya kitab itu. Baru saya sampaikan kitab itu. Ini kitabnya Nashrul Bunud yang Kiai ngomong. Oh iya, kitab itu ada 2 jilid dan segera dia copy dan dia bilang, dia manggil saya, Rep, kitab kemarin saya mulai untuk mentalkiskan, mukhtasarkan, namanya Nashrul Bunud. Sampai di kitab itu dia sebutkan, kitab ini saya dapat dari anak muda saya bernama Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani. Setelah saya dari Bekasi, saya mencoba mendaftar ke Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Dan saya kira tahun 76 ke sana. Dan karena waktu itu ijazahnya belum mu'adalah, maka saya ke Madinah nggak langsung bisa kuliah. Belum terakreditasi oleh sana, maka saya nggak bisa langsung duduk di bangku kuliah, tapi saya masuk ke kelas 3 SMA sampai di sana. Dan itu pun saya datang terlambat karena udah selesai semester ganjil. Saya hanya bisa ikut semester genap untuk kelas 3. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa lulus dari madrasah aliyah yang ada di Jami'ah Islamiyah. Jadi kalau mau hitung tentang ijazah, tingkat SD, saya SD dan ibtidaiyah. Tingkat SLTP, saya punya ijazah sekolah menengah ekonomi pertama dan sanawiyah. Iya, tentang SLTA, saya punya ijazah alias ini, punya ijazah SMA di Madinah. Jadi setiap tingkatan barangkali ijazahnya 2, saat ijazahnya 2. Lalu saya masuk ke Fakultas Hadis di Jami'ah Islamiyah dengan mencoba mempelajari hadis dan ilmu-ilmu hadis. Setelah selesai kuliah, saya bisa dipromosikan untuk ikut tes S2 di sana. Karena terus terang yang bisa ikut S2 di sana sangat susah. Karena satu jurusan hanya menerima 5 mahasiswa saja. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa ikut di S2 untuk jurusan ilmu hadis di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Saya juga sering ke Mekah. Saya ikut pengajian Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani dan banyak mendapatkan ijazah dari almarhum. Beliau adalah orang Arab, orang Mekah, keturunan Padang, karena
dia keturunan orang Padang, maka disebutnya Al-Fadani, itu orang Padang. Dan beliau adalah ulama-ulama yang langka saat itu, sangat langka. Beliau adalah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai muslim di dunia. Sanad banyak sekali. Dan saya juga punya sanad yang banyak dari beliau tentang kitab-kitab hadis. Dan juga saya sering kalau ada khatam hadis saya juga suka ikut. Seperti hadis pernah waktu itu ada khatam kitab Muwatta Imam Malik, juga saya ikut khatam waktu itu. Dan ketika itu ada ulama-ulama dari Maroko yang juga alhamdulillah memberikan ijazah Muwatta kepada kami yang hadir waktu itu, seperti Syekh Al-Wumari dari Maroko. Di Madinah saya ikut pengajian Syekh Atiyah Muhammad Salim yang waktu itu baca kitab Muwatta di Masjid Nabawi ba'dal maghrib. Setelah pulang dari studinya di negeri Arab sana, mulailah masyarakat meminta beliau untuk memberikan ilmunya. Dari baru pulang tuh, udah start baca Bukhari di sini. Kita masih depan saya Masjid Al-Musari'in Basmalnya. Baca Bukhari, insya Allah sebentar lagi khatam. Doakan semoga bisa khatam insya Allah. Karena saya pikir jarang sekali orang bisa baca kitab sebesar itu sampai khatam. Ada tafsir Khasin, ada fikihnya Iqna untuk di sini. Dan hadis itu pertama Bukhari yang saya baca. Abu Dawud itu saya baca di Tangerang, dan juga sekarang di rumah Pak Sekda, itu sebulan sekali baca Sunan Abu Dawud. Lalu Tirmidzi saya baca di rumah. Muwatta juga insya Allah khatam sebentar lagi. Saya harapkan tahun ini juga khatam Muwatta Imam Malik. Itu saya baca di masjid yang ada di Taman Semenan Indah. Itu Muwatta. Dan majlis-majlis lain seperti di Kebon Jeruk, di Kebon Jeruk, dan seperti di Masjid Al-Ma'ruf, Simbruk, dan kegiatan-kegiatan di pesantren di Bekasi sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yakni Al-Islami. Dan di sini saya sebagai ketua Yayasan Al-Hidayah yang membawahi madrasah dan pondok pesantren. Dan sekarang saya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI. Tentang pesantren sini itu mirip ke salaf. Artinya salaf itu adalah pesantren yang penekanannya membaca kitab kuning, membaca kitab-kitab klasik, itu penekanannya. Dan kita telah sering ikut lomba baca kitab gitu ya, dan juga mendapatkan beberapa juara. Itu sering anak-anak santri kita ikut lomba baca kitab kuning tingkat nasional. Dan juga kita di sini punya yang memahami sekali tentang ilmu falak. Dan kita di sini juga ada tempat titik ru'yat hilal. Jadi kalau menjelang
puasa menjelang Lebaran, jadi kita melaksanakan ru'yat hilal secara umum di sini, dan banyak juga diliput oleh teman-teman media dari televisi, dari media cetak yang sering ikut melihat ke sini. Dan kita di sini juga punya teropongnya untuk itu. Dan kita di sini merupakan salah satu titik ru'yat yang kadang-kadang kalau kita berhasil melihat hilal itu kita laporkan ke Departemen Agama sebelum mereka memutuskan ketika sidang isbat. Dan alhamdulillah, dan di sini nih di Basmol ini itu katanya dulu pertama kali di Jakarta ru'yat hilal di sini. Dulu kan belum ada televisi, sehingga dari mana-mana seperti dari Jakarta Timur, dari Cipinang, dari sini daerah Kebayoran, itu mereka ke sini dulu. Karena dulu kan nggak ada radio, televisi juga televisi belum ada, lalu telepon masih jarang. Mereka ke sini untuk menentukan kapan awal Ramadan dan kapan awal Syawal. Jadi katanya dulu di Jakarta ini adalah yang pertama kali di sini. Itu katanya ketika Habib Uthman Mufti Betawi dulu, dia yang pertama kali melakukan tajribah atau uji coba pemantauan hilal di sini. Dan sampai sekarang masih dilakukan oleh kita di sini. Kalau kalender kita, kalender Al-Hidayah ini, itu ada perhitungan falak dua versi. Versi Sulam An-Nairain dan versi Ephemeris. Iya, sebenarnya jadi kitab falak yang dikarang oleh Guru Mansur namanya Sulam An-Nairain. Itu kan kadang hasil ru'yah, hasil hisabnya beda dengan kontemporer. Jadi kalau kalender kita itu ada memuat dua versi. Itu hasil beda antara Sulam An-Nairain dengan Ephemeris. Ramadan juga sama, hasilnya beda. Tapi kita tampilkan itu dua versi itu di kalender kita sebagai rujukan, sebagai pegangan bagi mereka-mereka yang ingin tahu berapa sih ketinggian hilal pada bulan ini. Dan kita di sini merupakan salah satu titik ru'yat yang kadang-kadang kalau kita berhasil melihat hilal itu kita laporkan ke Departemen Agama sebelum mereka memutuskan ketika sidang isbat. Dan alhamdulillah, dan di sini nih di Basmol ini itu katanya dulu pertama kali di Jakarta ru'yat hilal di sini. Dulu kan belum ada televisi, sehingga dari mana-mana seperti dari Jakarta Timur, dari Cipinang, dari sini daerah Kebayoran, itu mereka ke sini dulu. Karena dulu kan nggak ada radio, televisi juga televisi belum ada, lalu telepon masih jarang. Mereka ke sini untuk menentukan kapan awal Ramadan dan kapan awal Syawal. Baba itu orangnya dibilang galak sih enggak. Baba itu tegas. Baba mewajibkan anak-anaknya untuk belajar, tapi Baba itu enggak mengarahkan anaknya untuk menjadi seperti Baba. Yang seperti Baba kan ulama, dan Baba itu orangnya di rumah bisa sebagai ayah, bisa sebagai teman, bisa sebagai sahabat. Jadi Baba enggak terlalu mencari uang dari hasil pendidikan, tapi Baba mencari berkah dari hasil mendidik tersebut. Itu yang menjadikan inspirasi saya untuk mencoba menjadi pendidik Islam. Di zaman Nabi Daud ada yang dikutuk menjadi monyet. Di zaman Nabi Isa ada yang dikutuk menjadi babi. Kenapa? Karena mereka melaksanakan perbuatan yang munkar dan maksiat. Allah katakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Karena mereka tidak melaksanakan nahi anil munkar dari apa yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Lalu kalau kita diam saja dan kita tidak menyampaikan dakwah, nggak menyampaikan pengajian, nggak menyampaikan pelajaran dan pencerahan kepada umat, ya khawatir jangan-jangan masyarakat itu mereka terlena dengan maksiat dan Allah akan menghukum kita seperti Allah hukum kaum Nabi Daud dan Nabi Isa. Ini harus mendapatkan perhatian kita semua. Dakwah itu bukan hanya tugas kiai dan tugas ulama.
amar ma'ruf dan nahi anil munkar tugas semua orang. Tugas semua orang. Jangan dikatakan itu tugas kiai, tugas dai. Tidak, tugas setiap orang. Setiap orang ketika melihat perbuatan yang munkar wajib mencegahnya. Perjalanan tokoh akan terus berjalan, mencari kebaikan, menebar manfaat.